asuransi berbasis investasi unit link itu tuh apa gitu aja biar ku paham dulu. Belum tentu mereka jelasin bahwa semakin banyak lu naruh macem-macem di dalam asuransi unit link lu, semakin besar yang dipotong. Di lapangan yang terjadi, agen-agen ini apakah males ngejelasin atau tidak punya kemampuan buat menjelaskan? Kalau nanti ditanya sama nasabah, dia bilang pasti. Oh. Itu udah dosa nomor 1. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. Beberapa ratus tahun yang lalu, waktu asuransi itu pertama kali dibikin, itu tujuannya tuh kan buat memproteksi. Yang diproteksi itu apa? Pemahaman orang kan, kalau orang beli asuransi itu kan yang diproteksi itu nyawa, Kesehatan. apapun lah gitu, kesehatan gitu. Nah, sebenarnya yang diproteksi itu adalah nilai ekonominya. Karena kalau kita punya asuransi, kita nggak bisa melindungi nyawa kita dengan asuransi gitu. Terus udah gitu, kalau lu beli asuransi kendaraan juga misalkan atau asuransi kebakaran gitu, kan lu nggak bisa cegah kebakaran atau kecelakaan kan. Yang mau lu proteksi itu kan kerugian ekonomi kan, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Oh, ya biar nggak bingung Itu dulu cari. pemahamannya tentang asuransi ya. Jadi biar benar dulu dari awal nih. Nah, jadi orang-orang yang beli asuransi itu sebenarnya adalah orang-orang yang nggak mau rugi. Artinya dia tahu hidup itu penuh ketidakpastian, bisa terjadi sesuatu di luar kendali dia yang menyebabkan dia bakal mengalami kerugian finansial. Kalau Oke, mobil iya ya sama kayak kecelakaan dia harus ininya. benerin, mobilnya hilang dia harus kehilangan mobil. Kalau kebakaran dia nggak bisa cegah, rumahnya kebakaran gitu kan. Kalau orang beli asuransi jiwa, yang ditakutin itu bukan kalau dia meninggal, tapi gimana kalau dia meninggal, yang dia tinggalin ini nggak turun taraf hidupnya. Jadi misalkan istrinya ditinggalin, kalau istrinya juga punya kerjaan, kalau nggak gimana? Kan harus terus hidup kan. Jadi at least kalau dia meninggal, ada pengganti nilai ekonominya si orang ini. Oh, Ngitung nilai santunan. santunan. Jadi yang diganti ini tuh bukan elunya, tapi potensi income yang hilang gara-gara lu meninggal gitu. Atau karena lu cacat, atau karena lu kena penyakit kritis kayak gitu loh. Atau lu nggak mau kalau lu sakit, lu harus tanggung semuanya sendiri. Makanya beli asuransi kesehatan gitu kan. Tapi kan lu Jadi, punya asuransi kesehatan kan tidak mencegah lu untuk sakit kan, bener nggak? iya, tapi istilahnya kan gini, seperti orang nabung kan berarti istilahnya kan. Ya, nah itu ya. Kalau kita ngomong asuransi proteksi itu artinya kita kan mindahin resiko ketidakpastian kita itu ke perusahaan asuransi kan. Ya kan, ini satu-satu dulu nih, gue kasih tau dulu asuransinya sampai nanti kenapa unit link itu keluar gitu ya. Kita nggak mau nanggung resiko kehidupan itu sendiri, jadi kita beli proteksi, kita pindahin lah resiko ketidakpastian hidup kita itu ke perusahaan asuransi yang mau nerima pertanggungan itu dengan ya syarat-syarat tertentu pastinya tentu saja gitu kan. Dan untuk terima resiko kehidupan lu, resiko ketidakpastian kehidupan itu kita bayar sejumlah premi ke perusahaan asuransinya kan. Nah, preminya itu kan tergantung seberapa besar lu mau dapat pertanggungan, dapat perlindungan gitu kan. Seberapa besar uang yang lu butuhin kalau sampai amit-amit ada apa-apa sama lu gitu dulu loh. Ya. Nah, itu dulu idenya di situ gitu.
perusahaan asuransi untuk bisa memenuhi kewajibannya ke elu, itu kan berarti dia harus punya perhitungan kan, cukup nggak uang yang lu titipin ke si asuransi ini buat nge-cover kalau ada apa-apa sama lu? Kan uang nggak datang dari langit kan? Untuk Iya. perusahaan asuransi bisa memberi perlindungan ke elu, ke nasabah-nasabah, itu kan ada unsur yang harus dia hitung juga bahwa gimana caranya duit yang dititipin sama nasabah ini, yang dititipin, yang duit yang distorin sama nasabah-nasabah dalam bentuk premi itu cukup buat memenuhi kewajibannya si perusahaan asuransi terhadap si nasabah. Mhm. Nah, kalau zaman dulu sebelum tahun 9, kalau di Indonesia lah ya, kita nggak usah ngomong di luar negeri deh. Nah, di Indonesia sebelum tahun 94, perusahaan asuransinya yang harus berhitung bagaimana caranya menutupi kewajibannya dia gitu loh. Artinya perusahaan yang beli asuransi nggak mau tahu pokoknya ada apa-apa sama gue harus dapat duit sekian. Dan perusahaan asuransi yang menanggung resiko investasinya itu gitu. Kebayang nggak? Kan uang kalau lu titip uang ke perusahaan asuransi itu kan uangnya nggak mungkin didiemin kan? Ya pasti diputar kan. Gimana bisa kan gue udah kasih lu proposal kan, gimana bisa kayak umur lu gitu, lu dapat proteksi 1 miliar, total keluar duit lu cuma 80 juta gitu. Nah, ya. Itu 80 juta tuh fix loh, yang aku kasih ke lu itu 80 juta itu fix loh. Jadi lu udah selesai kewajiban lu, begitu lu udah naruh duit ke Sekwis 80 juta, lu udah selesai kewajiban lu. Dan Sekwis punya kewajiban, amit-amit ada apa-apa sama lu, kalau sampai lu meninggal, Sekwis harus kasih ke keluarga lu 1 miliar. Oke. Kan itu nggak adil kan, maksudnya kan? Kan itu bukan hitungan yang masuk akal kan sebenarnya kan? Gimana bisa gitu, lu ngeluarin duit 80 juta, lu pasti bakal dapat 1 miliar. Iya. Kalau misalnya invest, dia muterin duitnya, mungkin aku masih masuk di akal. Tapi kalau sebanyak itu, nggak mungkin kan? Mana ada? Sekarang lu coba deh kasih tau gue, mana ada lu taruh duit 80 juta, pasti bisa ngasih lu hasil 1 miliar gitu. Nggak ada. Dimanapun. Cuman di asuransi doang yang bisa. Biarpun lu baru dapat 1 miliar itu kalau lu meninggal. Tapi kan semua orang pasti meninggal kan. Ada yang cepat, ada yang lama gitu loh. Makanya kenapa kalau kita beli asuransinya udah tua, artinya kemungkinan meninggalnya udah lebih besar, kita harus naruh duitnya lebih gede gitu loh beli. Jadi kalau umur lu cuma 80 juta, kalau gue mau beli 1 miliar, gue tuh harus naruh duitnya nggak 80 juta, harus naruh duitnya sekitar 325 juta. Kalau udah umur gue 60-an, kan maksimum masuk umur 65 tuh. Katakanlah umur 65 deh gue baru mau beli asuransi ini. Gue harus naruh duitnya buat beli 1 miliar, gue harus naruh duitnya di Sekwis itu, di perusahaan asuransinya itu sekitar 450 jutaan gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau lu kan secara teori gitu ya, secara teori deh. Kan waktu lu masih panjang kan untuk meninggal kan. Makanya lu nggak perlu taruh duit banyak-banyak. Perusahaan asuransinya punya kesempatan buat muterin duit lu gitu loh. Tapi masalahnya mereinvestasi itu kan juga nggak gampang kan. Turun naik kan. Nah, perusahaan asuransi itu harus selalu mencari equilibriumnya beli. Harus selalu cari kesetimbangannya. Makanya kenapa premi selalu berubah-ubah. Cuman memang premi kalau lu udah masuk mengikat sifatnya. Tapi nanti kalau lu mau nambah, bisa aja preminya beda. Satu karena umur, kedua karena mungkin instrumen reinvestasinya nurun imbal hasilnya, jadi harus lebih banyak lu taruh duit gitu. Kebayang nggak? Tapi sekali lu masuk fix sifatnya. Itu kita ngomong ini masih di tahap asuransi yang murni ya, asuransi murni ya. Kak, jadi kan preminya itu kan, jadi kalau aku ngambil paket yang itu ya, misalnya premi yang nggak 1 juta gitu. Ya sebenarnya kan kalau aku nggak nambah nggak apa-apa kan, tetap fix 1 juta terus kan? Iya. Kalau nambah doang baru nambah gitu kan? Baru kalau lu misalkan tadinya kan lu beli 1 miliar nih misalkan pertanggungannya kan, terus lu mikir gitu loh, aduh 1 miliar ntar buat apa ya? Gua mau deh nambah. Nah lu beli lagi gitu loh. Tapi selama lu nggak mau nambah ya segitu aja gitu loh, fix. Premi itu fix gitu. Kalau asuransi yang sifatnya tradisional gitu loh. Oke, lanjut. Nah, oke ya, sampai sini paham ya.
Nah, terus udah gitu sekitar tahun 94 muncullah inovasi. Awalnya mula-mula itu di luar negeri, namanya mutual fund. Mutual fund ini ada orang-orang yang berinisiatif nawarin, kan orang-orang ini kan nggak semuanya punya kemampuan buat masuk ke pasar saham langsung gitu loh. Jadi muncullah jenis bisnis baru yang namanya fund management gitu loh, Bli. Fund management ini, jadi ini belum ngomong unit link ya, kita ngomong fund management dulu. Muncullah fund management yang menawarkan mutual fund namanya. Mutual fund itu jadi dia terima duit orang-orang sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu kan, di-pooling sama dia jadi satu, terus dia yang puterin, dia yang mainin si fund manager ini. Seperti broker ya? Seperti broker, betul, fund manager ini. Jadi dia yang milihin saham mana yang bagus. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya juga. Lu mau yang resikonya seberapa? Yang resikonya tinggi 75 sampai 80% dia taruhnya di saham. Nah, lu mau yang resikonya menengah, dia taruh 50 di saham, 50 di fixed income atau instrumen derivatif lain yang nggak sefluktuatif itu obligasi, misalkan deposito dan lain-lain. Ada lagi satu lagi yang resikonya rendah. Resikonya rendah ini dia taruhnya ke pasar uang. Jadi yang benar-benar resikonya rendah. Tapi seperti prinsip investasi, kalau lu pilihnya yang resiko tinggi, lu punya ekspektasi hasil juga lebih tinggi daripada di yang resiko rendah gitu loh. Fair kan, gitu kan. Nah, jadi si nasabah yang punya duit ini yang nggak punya waktu mungkin atau nggak punya pengetahuan atau nggak punya cukup modal buat ikut saham, ikut main di saham, bisa ikut sekarang gitu loh. Lewat reksadana ini atau mutual fund. Aslinya itu mutual fund, tapi kalau di Indonesia diterjemahin jadi reksadana. Ya, itu dulu ya. Nah, terus berkembang lagi. Salah satu kendalanya, kesulitannya orang, kenapa biarpun kayak buka asuransi itu untung gede, orang-orang tuh males buka asuransi, tapi lebih suka buka bank, karena ya itu tadi, Bli. Pusing ngatur duit orang, gimana caranya supaya cukup memenuhi kewajibannya dia gitu loh. Kewajiban si perusahaan maksud gue gitu, ngerti nggak? Ya kan? Makanya nggak banyak orang yang mau buka perusahaan asuransi. Beda dengan bank. Kalau bank kan semua orang ikut kan, maksudnya kan dengan mudahnya buka bank kan. Ada yang memang tujuannya baik, ada yang tujuannya memang merampok gitu loh. Ya kan kita tahu kan ada beberapa bank yang akhirnya kan nggak jelas asal usulnya kan gitu kan, kemana beritanya, biarpun nggak semua ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau buka bank, lu tuh punya cukup modal, itu 10% dari kelolaan lu udah disebut sehat gitu loh, Bli. Jadi kalau lu punya kelolaan 1 triliun, lu cukup punya modal 100 miliar, lu udah disebut sehat. Makanya kenapa kalau bank itu diras nggak ada yang selamat. Kalau orang semua narik duitnya di bank, itu bank pasti terguling. Karena dia punya kekayaan, dia punya aset itu 10% juga udah disebut sehat. Biarpun nggak semua 10%. Ada yang 20, ada yang 30 gitu loh. Tapi selama lu punya aset, lu punya kekayaan itu nggak kurang dari 10% dari kelolaan lu tetap boleh beroperasi. Lu disebutnya sehat gitu loh. Enak kan? Lu pegang duit orang 1 triliun, lu cukup punya duit modal sendiri 100 miliar gitu loh. Nah, di asuransi, lu baru disebut sehat kalau lu punya aset, lu punya modal, lu punya kekayaan, 120% dari kewajiban lu, Bli. Jadi lu kalau punya nasabah yang proteksinya atau kalau dia meninggal, lu harus bayar berapa, kan itu udah ketahuan kan kewajibannya kan. Nah, perusahaan asuransi ini harus punya modal, disebutnya RBC, Risk Based Capital. Jadi kapital dia berdasarkan risiko yang dia tanggung, itu 120%, Bli. Buat orang-orang dagang, itu tuh rugi, duit gue mati, ngapain? Dia bilang, gue jalanin asuransi gitu loh. Enak gue jalanin bank, modal kecil, gue bisa jalanin duit banyak, gue bisa manfaatin duit banyak gitu loh. Nah, berarti modalnya itu tuh diem, berarti nggak boleh diputar dia. Berupa kekayaan, jadi kekayaan itu kan bisa aset, ya kan? Bisa giro, bisa juga misalkan lu punya reksadana dan lain-lain gitu loh, ya kan? Itu 120% Beli, baru disebut sehat. Rata-rata perusahaan asuransi itu punya yang sehat yang gede-gede kayak Sequis gitu, yang lain-lain itu sekitar 500% Beli. Artinya kalau semua nasabah Sequis itu rame-rame ngeras misalkan kayak gitu,
duitnya ada, cuman butuh waktu buat nyairin gitu loh, ngerti nggak? Tapi duitnya ada gitu, nggak perlu di cover sama orang lain gitu. Pastilah istilahnya itu ya. Makanya kenapa kalau kita pelajarin lebih dalam, nabung di asuransi itu jauh lebih aman daripada nabung di bank. Oke, Nah, oke. tapi kelemahannya kalau lu nabung di bank, lu bisa tarik kapan aja uangnya, liquid jadinya, liquid disebutnya. Kalau di asuransi nggak bisa. Kalau kan itu waktunya panjang semua kan itu kan. Kalau lu break di tengah jalan, kemungkinan besar lu rugi. Nah, resikonya asuransi ini di break ini gitu loh, Bri. Di orang nge-break ini. Itu loh makanya kenapa biarpun harus gede dibandingin asetnya harus gede dibandingin kewajibannya dia cuma ngitung resiko kalau orang nge-break gitu loh. Karena kalau orang yang meninggal, perusahaan asuransi ini kalau terima proteksi orang, jadi lu beli lu beli asuransi misalkan yang kemarin gua kirim ke lu, ya kan? Itu kalau lu meninggal, itu Sekwis nggak tanggung sendiri. Setiap proteksi yang gede, yang udah miliar-miliaran angkanya, itu Sekwis itu wajib mereasuransi lagi, kereas namanya, kereasuransi. Sekwis juga bayar premi ke mereka gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan rame-rame lah massal, terjadi klaim mendadak gitu misalkan, ya kan? Sekwis itu nggak perlu tanggung sendiri karena ada reasuransi yang bakal nalangin gitu. Oke. Gitu. Nah itu ya satu ya alasan kenapa muncul unit link. Nah akibat ketidakpastian itu akhirnya ya kan preminya tuh jadi sulit murah. Makanya zaman dulu itu orang tuh kalau punya asuransi bergengsi beli. Artinya dia orang mampu, dia mampu bayar premi yang nggak murah gitu loh, ya kan? Kayak kemarin, kayak gue kirim ke lu itu kan murah karena gue bilang kan, lu bakal dapat 1 miliar dengan keluar duit 80 juta, bener nggak? Kan itu kalau digituin kan terasanya murah banget kan, bener nggak? Tapi berapa banyak beli orang yang sanggup naruh duit 80 juta gitu loh pertanyaannya. Artinya ada level ekonomi tertentu yang tidak bisa di cover karena mereka nggak punya kemampuan buat bayar harganya gitu loh beli. Sedangkan asuransi ini kan harusnya kan bisa bantu orang kan. Nah, paham ya di situ ya. Disitulah dimanfaatkanlah reksadana ini gitu loh. Jadi supaya preminya nggak mahal, ya kan? Dikawinin antara proteksi dengan investasi. Jadi lu naruh duitnya di asuransi, ya kan? Kalau lu pilihnya masuk unit link, uang lu itu dibeliin unit link. Diharapkan itu kan investasi namanya kan. Investasinya ini berkembang bisa nutupin lu punya premi. Dan kalau yang gue tawarin ke lu kemarin 5 tahun beres, ya kan? Kalau unit link itu bayarnya tuh seumur hidup sebenarnya. Sampai lu mati atau sampai akhir kontrak. Kenapa begitu? Supaya jadi murah preminya. Supaya preminya jadi murah, ya kan? Nah, sedangkan kalau lu beli asuransi tradisional kan lu kewajiban lu pendek kan? Cuma 5 tahun atau mungkin 10 tahun selesai dan biasanya preminya fix gitu loh. Kalau di unit link, ya kan? Karena udah preminya murah, dibikin jadi murah, diusahakan jadi murah supaya banyak terjangkau orang, ya kan? Preminya tuh nggak bisa dibikin fix beli, tapi meningkat sesuai umur. Tambah tua, tambah mahal. Jadi preminya tuh yearly renewable term namanya, YRT. Artinya preminya itu setiap tahun meningkat, semakin lu tua semakin gede dipotongnya. Cuman mereka akan beralasan bahwa ya nggak apa-apa, kan investasi lu juga naik gitu kan. Jadi biarpun preminya naik kan ketutup juga dari investasi lu. Nah, itulah yang jadi masalah. Yang jadi masalah di lapangan akhirnya sesuatu yang bagus ini dikeliruin beli, ya kan? Unit link itu selalu tidak boleh menjanjikan kepastian. Makanya kenapa di semua proposal unit link itu selalu ada estimasi. Ada estimasi berapa lu bakal punya saldo di umur berapa, terus udah gitu sesuai dengan tingkat pertumbuhan investasinya berapa persen. Biasanya ada 3, dari yang rendah, sedang, tinggi gitu kan. Terus udah gitu, di lapangan yang terjadi
agen-agen ini apakah males ngejelasin atau tidak punya kemampuan buat menjelaskan? Kalau nanti ditanya sama nasabah, dia bilang pasti. Oh. Itu udah dosa nomor 1. Bilang Berarti bahwa unit link itu hasilnya pasti. Sebenarnya hanya estimasi saja. Hanya gitu, estimasi, ya kan? Nah, terus yang kedua yang jadi masalah, supaya kelihatan menarik, mereka masukin proteksi itu macam-macam beli ke dalam produk unit link lu. Ada rumah sakit, ada penyakit kritis, ada cacat total tetap, ada pembebasan premi, ada AIUAO, supaya kelihatannya bagus, kelihatannya mewah. Jadi pas jual, wah gila ya, gua nabung cuman segini tapi dapatnya banyak gitu loh. Nah, belum tentu mereka jelasin bahwa semakin banyak lu naruh macam-macam di dalam asuransi unit link lu, semakin besar yang dipotong. Ya. Jadi kesatu asuransi unit link itu mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang dengan sangat menyesal dari 2008 sampai sekarang nggak nambah-nambah banyak amat gitu kan. Terus yang kedua, suka dibebanin terlalu banyak supaya kelihatannya menarik waktu penjualan gitu loh. Yang ketiga, mereka nggak menjelaskan bahwa itu tidak pasti. Yang keempat, yang disasar karena memang tujuannya supaya itu kelihatannya terjangkau adalah orang-orang kalangan bawah. Ya masih awam kan. Iya, dan orang kalangan bawah yang kagak bisa diajak ngertiin unit link beli. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan follow dan subscribe sosial media saya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari saya dan kawan-kawan mengenai Peculiar Path, sebuah seni belajar dari kesalahan online karena kita tidak mungkin memiliki waktu untuk mengalami semua kesalahan orang lain. Bye-bye.